Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2023. Nama saya Fahrianto, NIM F4331 221 023, program studi pendidikan kimia Universitas Tanjung Pura. Sekolah yang saya pakai adalah SMKN 1 Jelai Hulu. Kelas yang saya pakai adalah kelas 10 ATP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Siap, semangat luar biasa. Baiklah, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, Bapak minta kepada Ahmed untuk membaca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa melalui tema masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berdoa pertama. Hari ini Bapak akan mengabsensi, ya, akan absensi ya. Ahmed, Aulia Manda, Aulia Putri Dharmasanti, Deden, Dwi Samia Taningsi, Fahrian Stefano, Gita Apta, Intan Adelia, Laurencius Doni, Melisa, Nobeta Yuliana, Novita Iswan, Patricia Maya Arum, Veronica Fredika, Tania, Juliati, Serpianda. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Oke, kita sebelum pembelajaran, Bapak ingin melihat konsentrasi kalian, ya. Ingin melihat konsentrasi kalian. Kalian cukup mengerjakan apa yang Bapak ucapkan, ya. Cukup mengerjakan yang apa yang Bapak ucapkan. Misalkan gini, Bapak bilang gajah itu kecil, semut itu besar. Paham? Paham ya? Jangan sampai salah ya. Kalau ketahuan ya, ulangi ya. Gajah itu kecil, semut itu besar. Kan? Ya. Kita mulai ya. Bapak melihat, Bapak hanya melihat ya. Konsentrasi. Gajah itu Kecil. ada salah konsentrasinya kan? Gajah itu Kecil. semut itu Besar. gajah itu Kecil. semut itu Oke, cukup. Oke. Minggu kemarin kita itu sudah praktek membuat alat penyaringan air. Nah, ya, udah kan? Siapa belum? Udah semua kan? Oke, udah semuanya. Baiklah, Bapak mau nanya permasalahan kesulitan apa yang kalian dapatkan pada saat membuat alat penyaringan air? Manda, apa kesulitan kamu pada saat membuat alat penyaringan air? Menurut saya nggak ada karena kami mengerjakannya sama-sama Pak, jadi gampang. Ya Pak. Gimana kamu? Apa yang menjadi kesulitan kamu dalam membuat alat penyaringan air? Baiklah Pak. Menurut saya membuat saringan air cukup sulit di bagian untuk melubangi. Gimana Yuniati, kelompok kalian? Apa yang jadi masalah dalam kelompok kalian membuat penyaring air? Nampaknya ada kesalahan itu. Kesulitan mencari bahan nih Pak. Hari ini
yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah satu, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, ya, melalui model pembelajaran project based learning. Ini artinya kita praktek, ya, dengan pendekatan scientific learning menggunakan metode praktikum dan metode diskusi, ya, dengan menunjukkan sifat aktif selama proses diskusi berlangsung. Kemudian kedua, peserta didik dapat membuktikan penjernihan air sungai keruh dengan tepat menggunakan prinsip absorpsi sifat koloid. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan laporan sederhana hasil pengamatan partikel penjernihan air sungai keruh dengan baik menggunakan prinsip absorpsi, ya, sifat koloid dengan memanfaatkan arang, itu ya, plastik berbahan PET atau polyethylene tereplat, ya, batu kerikil dan pasir sungai. Nah, tadi kita itu kan udah melihat tujuan pembelajaran. Apa hubungannya tujuan pembelajaran kita? Nanti Bapak akan menampilkan video, ya. Ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Oke, ya. Kita simak, ya. Sejumlah warga yang tinggal di tepian sungai di Desa Tebas, Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas mengeluhkan kondisi keruhnya air sungai yang dirasa tak layak lagi untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci kakus, atau MCK. Warga menduga keruhnya air sungai dan berwarna kecoklatan tua yang sudah terjadi sejak sepekan terakhir ini akibat dari aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di hulu sungai. Karena itu warga pun berharap pihak terkait seperti kepolisian atau pemerintah dapat menangani masalah ini. Dulu Pak, kalau udah ada dompeng, minum pun bisa. Tapi sekarang cuci pakaian pun tidak bisa lagi, pergi ke mandi. Tapi masyarakat banyak mengeluh, tapi tidak bisa menyesakannya ini. Yang lebih miskin daripada kami itulah ya, banyak yang mengeluh. Kita mandi pun bukan makasih air lagi, udah licin di badan kita gitu. Bukan makasih air. Cuma nahan kasih lah daripada ada air lain dipaksakan air yang macam ini gitu. Udah tahu jelas ya penyakit ya, tapi ada yang lain mana mau lah gitu ya, tergantung gimana pendapat pemerintah setempat yang atas ini. Karena kalau menyumpatin kami lah ya, sebelum kami bertindak secara anarkis, saya mohon apa yang terkait cepat-cepatlah mengantisipasi masalah itu. Kepala Desa Tebas Kuala, Jusni, juga mengaku merasa prihatin. Sejak menerima laporan dari warganya, Jusni pun mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar dugaan warga akan aktivitas peti di hulu Sungai Nun bisa segera ditindaklanjuti. Sangat menyedihkan lah Pak. Jadi setelah mendengar laporan masyarakat, saya lihat secara langsung di lapangan, itu memang membuat kita perih lah, sedih. Dalam kondisi waktu itu kita kadang-kadang nak kerja sekali keluar susah, dalam keadaan susah seperti itu, ditambah masalah seperti itu lagi. Jadi kami harapkan dari aparatur hukum lah yang kami utamakan. Selama itu tentunya koordinasi antara pemerintah desa dengan kecamatan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian yang sangat menyedihkan itu, sementara itu respon dari kecamatan baik kepolisian nampaknya luar biasa memberikan tanggapan. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin, PON TV memberitakan. Nah, tadi kita udah melihat video tentang apa nih? Kira-kira siapa yang mau memberikan apa pendapatnya tentang video tadi? Menurut saya, kerugian yang disebabkan air keruh yaitu masyarakat tidak bisa mandi di sungai dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih kepada Deden sudah menjawab. Tadi katanya kalau air sungai katanya kotor ya atau keruh, maka dapat merugikan masyarakat ya. Oke. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita akan praktek ya. Tadi kan tujuan pelajaran apa? Menjernih air. Nah, ada nggak hubungannya kan? Ada kan? Ada hubungannya dengan air yang keruh.
Kalau air yang itu kita atasi dengan penjernihan air, maka masyarakat tentunya bisa memanfaatkan air tersebut dengan baik ya. Baiklah, tadi kita udah tahu ada permasalahan, kemudian kita itu sudah membuat alat ya, sudah membuat alat penjernihan. Tapi kita belum tahu ya, apakah alat kita ini berfungsi atau tidak kan? Nah, supaya tahu nanti setelah ini silahkan kalian membuat kelompok ya, 3 kelompok ya, membuat 3 kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Kalian melakukan praktikum penjernihan air ya, oke ya. Silahkan kalian berkelompoknya, yuk. Nah, kalian lihat SKPD masing-masing, ya. Coba perhatikan tuh, ya, perhatikan. Di sini ada nama kelompok, tulis nama kelompok kalian, ya. Silakan tulis nama kelompok kalian. Benih, silakan tulis nama kelompok tiga. Nah, kemudian tulis nama kawan kalian, tulis nama kamu, nama kawan kamu, silakan ditulis. Ya, tulis, ya, yang lain semua itu ya, ditulis nama kawannya, semuanya, itu nama kawannya, diskusikan, kemudian analisis percobaan yang akan dilakukan yang dikaitkan dengan sifat-sifat koloid ya. Nanti kalian analisis, kemudian setelah itu kalian buatlah rumusan masalahnya, ya, oke ya. Setelah kalian membuat rumusan masalah, kemudian kalian membuat hipotesis, ya, hipotesis. Kemudian coba buka halaman selanjutnya, semua buka halaman selanjutnya. Nah, ya, silakan, ya. Silahkan kalian, dia tuh instruksi kerja. Kalau sudah membuat tadi rumusan masalah, sudah membuat tujuan pembelajaran. Kemudian di sini selanjutnya instruksi kerja percobaan praktikum, ya, baca benar-benar, jangan sampai salah ya. Nah, dari instruksi tersebut ada pertanyaan? Ada nggak? Tidak ada ya. Itu sudah ada gambarnya, silakan dicoba, ya. Kemudian lihat halaman selanjutnya, buka. Lihat halaman selanjutnya, ya. Nih. Dan hasil percobaan kalian tulis hasil pengamatan percobaan kalian, ya, tulis ya, hasil pengamatan percobaan kalian. Nah, pokoknya apapun maksudnya ditulis. Kemudian terakhir kalian isilah penjelasan masalah, ya, di penyelesaian masalah. Baiklah, hari ini kelompok kami akan melakukan eksperimen penyaringan air dari air kotor ke air bersih. Di sini kami sudah mengumpulkan bahan-bahannya. Di sini ada serpihan botol plastik yang sudah dipotong, ada pasir, ada arang, ada ijuk, dan juga ada batu kerikil. Dan ini adalah alat penyaringan kami.
kita udah praktikum ya. Nah, supaya praktikum tersebut lebih afdol, kita akan mendengarkan presentasi dari kawan kalian, yaitu dari kelompok Manda. Untuk kelompok Manda, Bapak persilakan. Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek kami. Rumusan masalah. Apakah air keruh yang merupakan klorid sekaligus adalah suspensi dapat dijernihkan menggunakan konsep absorpsi? Hipotesis. Air keruh yang merupakan klorid sekaligus adalah suspensi dapat dijernihkan menggunakan konsep absorpsi. Oke, baik, kami akan membacakan hasil pengamatan atau percobaan kami ya. Hasil pengamatan kami ternyata air keruh bisa menjadi jernih walaupun airnya diulang-ulang sampai menghasilkan air yang jernih. Dan saat dibandingkan air yang keruh dan air yang sudah diproses oleh alat yang kami buat ternyata lumayan berbeda jauh. Penyelesaian masalah. Air keruh merupakan klorid sekaligus adalah suspensi air keruh dapat dijernihkan dengan bahan penyaring alami menggunakan konsep absorpsi. Bahan-bahan yang digunakan untuk proses absorpsi adalah batu kerikil, pasir kasar, arang, hasil pembakaran, ijuk, dan plastik berbahan PET. Fungsi bahan-bahan untuk proses absorpsi adalah sebagai berikut. 1. Batu kerikil. Batu kerikil digunakan untuk menyaring partikel suspensi kasar yang terdapat pada air keruh, sekaligus sebagai penahan bahan-bahan yang digunakan agar tidak keluar dari wadah. 2. Pasir kasar. Pasir kasar digunakan untuk menyaring partikel suspensi halus yang terdapat pada air yang keruh. 3. Arang. Arang digunakan sebagai bahan pengadsorpsi partikel klorid yang terdapat pada air keruh karena arang memiliki pori-pori aktif yang dapat mengikat partikel klorid. Yang keempat ada ijuk. Ijuk digunakan untuk menyaring partikel suspensi kasar yang terdapat pada air keruh sekaligus sebagai penahan bahan-bahan yang digunakan agar tidak keluar dari wadah. 5. Plastik berbahan PET. Plastik digunakan sebagai pengadsorpsi minyak atau lemak yang biasa ikut serta di dalam air keruh yang tercemar. Hal tersebut karena plastik memiliki sifat non-polar yang sama dengan minyak atau lemak. Nah, dari pembahasan yang dibuat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa air keruh yang merupakan klorid sekaligus adalah suspensi dapat dijernihkan menggunakan konsep absorpsi menggunakan bahan baku kerikil, pasir kasar, arang, hasil pembakaran, ijuk, dan plastik berbahan PET. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, Bapak akan membuka 2 pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Dua pertanyaan, cukup 2 pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok nanti akan bertanya 1 pertanyaan. Paham ya? Nanti kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Paham ya? Baiklah, saya akan mengutarakan pertanyaan saya kepada kalian kelompok 1. Tadi kelompok Anda ada menyebutkan tentang absorpsi, sehingga yang menjadi pertanyaan saya adalah apa perbedaan absorpsi memakai D dan absorpsi memakai B? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kelompok kami akan menjawab. Absorpsi yang memakai B atau penjerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu zat air, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan, zat penjerap, absorben, dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film zat terjerap adsorban pada permukaannya. Nah, berbeda dengan absorpsi yang memakai B, yang merupakan penyerapan bukan penjerapan fluida oleh fluida lainnya membentuk suatu larutan. Ya, itu jawaban kami. Gimana, Dwi? Puas tak dengan jawaban tadi? Siap Pak, saya puas dengan pertanyaan tadi. Oke, biar aku tambahkan ya, walaupun tadi Dwi itu merasa puas dengan jawabannya, tetapi
perlu Bapak tambahkan, ada namanya adsorpsi, ada namanya absorpsi. Kalau yang pakai D itu artinya penyerapannya itu di permukaan ya. Sedangkan kalau seandainya pakai B itu di dalam. Kalau misalkan ada pori di bagian dalam. Kalau seandainya A itu berarti di luar pori. Kalau up pakai B itu artinya di luar, di dalam ya. A di luar, up itu di dalam. Oke, kita tadi udah mendengarkan presentasi dari kelompok Alimanda kelompok 1. Kita kasih apa dulu ke kelompok Alimanda. Silahkan duduk. Silahkan kalian isi evaluasi yang ada di WordWallNet. Silahkan kalian mengisi soal evaluasi yang ada di WordWallNet. Di sini akan menguji kemampuan kalian dalam hal pelajaran koloid. Silakan. Oke, tadi kita udah presentasi, kemudian kita sudah mengerjakan WordWallNet ya. Bapak lihat ya, hasil evaluasi kita. Kita lihat hasil evaluasi. Hasil evaluasi didapatkan bahwa nih, ternyata dari hasil evaluasi di sini juara satunya yaitu Ahmed. Kasih aplaus Ahmed. Oke, kita sudah melaksanakan praktikum. Semua pembelajaran sudah dilaksanakan. Praktikum sudah, presentasi sudah, kemudian mengerjakan evaluasi melalui WordWallNet juga sudah. Ini adalah tahap akhir. Dan Bapak ini, Bapak mau tahu apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan? Siapa yang mau membuat kesimpulan? Amanda? Iya. Ternyata penyaringan air keruh dapat digunakan menggunakan pasir, arang, ijuk, serpihan plastik, kerikil, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada Alimanda telah membuat kesimpulan. Ya, benar sekali kesimpulannya itu ternyata dari batu kerikil, kemudian arang, pasir, kemudian ada plastik, kita itu bisa membuat yang namanya penyaringan sederhana untuk air keruh, terutama untuk menyaring kloid ya. Oke, terima kasih. Kita itu udah belajar ya, udah belajar praktikum tentang penyaringan air. Bapak mau nanya pendapat kalian tentang metode belajar yang telah Bapak laksanakan, ya. Siapa yang mau? Mana? Menurut saya pembelajaran kali ini menarik sekali karena kita dapat mengetahui koloid yang dihubungkan dengan konsep penyaringan air keruh. Nah, kekurangan dari pembelajaran kali ini kami kurang memahami literasi karena kami kurang membaca. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Manda. Dengan metode pembelajaran kali ini, kita itu bisa mengatasi kekurangan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa. Silahkan
kepada Doni, ini Doni ya, untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum pulang ada kita berdoa untuk agama dan kerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Selamat